Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Saya yakin dan percaya kita semua siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelo henu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleha Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak be'etsa risa wela saha. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan, bersukacita di hadirat-Nya. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sore hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita, ibadah PJL tanggal 24 Mei. Semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu buat saudara-saudara semua jemaat Tuhan, GKRI Diaspora Tamrin City, mari kita mau segera siapkan hati kita untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kau boleh tutup mata jasmanimu di rumahmu masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kita mau fokuskan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Karena Dia Tuhan kekuatan kita. Mungkin hari-hari ini banyak saudara di rumah yang merasa khawatir. Tapi biar lewat ibadah sore hari ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi sama-sama kita pujian. Tuhan adalah kekuatanku, benar Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi dengan penuh iman percaya angkat pujian ini, katakan Tuhan adalah kekuatanku, benar Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Yes Lord. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
melakukan perbuatan yang besar. Sama-sama angkat tanganmu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, amin amin, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, yes, bagai raja wali dan melayang, dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Oh, setiap pujian yang kita angkat kepada Tuhan, imani, percaya kita akan terbang tinggi bersama Raja Wali. Biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ini hati umat-Mu Tuhan. Dia lihat saudara, dimanapun kita berada sore ini, Dia kenal hatimu. Oh Yesus, kami bersyukur, kami ada, kami kuat, karena Roh-Mu yang di dalamku. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan, kau yang ada di rumahmu masing-masing, apapun yang kau perbuat di rumahmu, mari buka hatimu, nyatakan, oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Biar umat Tuhan angkat pujian ini, yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja, amin, yes, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Raja kita. Dia memberikan kekuatan, kedamaian, sukacita. Terima kasih Tuhan. Biar sore hari ini kami bersama umat-Mu yang ada di rumah masing-masing lewat ibadah streaming kami Tuhan. Biar jemaat-Mu yang beribadah diberkati, diurapi kami semua dari pelayan Tuhan, semua yang terlibat. Biar lewat ibadah ini sebentar firman Tuhan juga menguatkan jemaat-Mu. Kami siap bersorak memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Apa kabar sore hari ini saudara? Ada sukacita, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, ya di rumah kita mungkin bersama keluarga kita, sama-sama mungkin bersalam jabat tangan dengan keluarga saudara, katakan Tuhan baik buat saudara. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan karena Dia sumber kekuatan kita. Dia Allah sumber kuat kita. Haleluya. Yeay. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kita jemaat Tuhan, amin. Memakan pujian ini sama-sama. Hanya Kau milikku,
di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Sama-sama tak kuandalkan kekuatanku. Haleluya. Oh, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku, oh, oh, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, oh, oh. Lebih lagi, amin, sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Dia. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh, oh, oh. Tak kuandalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap sama-sama Allah sumber kuatku, amin, Allah sumber kuatku, oh, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku sama Allah sumber, Allah sumber. Biar ini menjadi pengakuan iman kita. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah, Allah sumber. Terima kasih Tuhan. Kuatku, oh, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh, yeah. Selamanya, oh, selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah, sebab Dia sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Saudara mendapatkan kekuatan, pasti saudara mendapat kekuatan di rumah saudara masing-masing. Untuk itu saudara, kita sebelum dengar firman Tuhan, di layar berikut, kalau saudara ingin memberikan korban persembahan, bisa mentransfer dengan nomor rekening yang sudah tertera. Dan juga ada QR Code, saudara bisa nanti lewat handphone saudara, juga sudah ada di layar berikut ini. Silakan saudara memberkati pekerjaan Tuhan. Dan sebelumnya itu kita akan berdoa, saudara, biar setiap persembahan kita, bukan karena kita sudah diberkati saudara, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan segalanya buat kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, sore hari ini lewat ibadah streaming kami Tuhan, Jemaat GKRI Diaspora Tamrin City ingin memberikan yang terbaik. Bukan karena nilainya besar atau kecil, tapi kami memberikan dari hati kami yang paling dalam. Karena kami masih ada, kami masih kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Hanya firman Tuhan di hari-hari terakhir ini saudara, yang mampu memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kita mungkin saudara khawatir, tapi lewat firman dan ibadah yang diadakan gereja, memberikan kita kekuatan. Dan yang pasti, setiap saudara dari rumah masing-masing, setiap hari, mari kita mau bangun mesbah doa bersama keluarga kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, semua kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan
Tuhanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah, karena Dia Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua di masa-masa kita harus mengalami yang namanya pandemi, di mana banyak sekali sakit penyakit yang sedang ada dan terjadi di negara kita ini. Namun sebelum mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini itu karena anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu hari ini menyapa kami dengan anugerah-Mu untuk menguatkan kami kembali. Bahwa hidup kami adalah hidup karena anugerah. Dan hidup kami Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga ketika kami mendengarkan firman, ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi memberkati kami, membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap doa dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku semua, saya ingin sharing firman Tuhan saat ini di dalam Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai 9. Kita buka firman Tuhan dan di dalam firman Tuhan kita akan baca ayat pertama sampai ke 9. Demikian firman Tuhan dengan perikopnya berjudul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayatnya yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada hari itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilam itu dan berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada satu orang pun dari kita suka akan goncangan. Dari kehidupan kita hari lepas hari, tidak ada satu orang pun dari manapun, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun jenis kelamin kita, tidak ada satu orang pun dari kita yang suka akan goncangan. Semua hanya ingin kenyamanan. Semua hanya berkata, "Aku tidak suka dengan goncangan." Tetapi di dalam kitab Yohanes ayatnya yang kelima ini, di sini dikatakan semua orang justru menantikan yang namanya goncangkan. Kenapa? Dikatakan di dalam kolam Bethesda, di situ dikatakan Bethesda dalam arti kata bahasa Ibraninya yang berarti Bethesda, yang artinya rumah kemurahan. Nah, Bapak Ibu, ketika ada goncangan, justru di situ ada kemurahan. Kenapa orang banyak yang sakit ke tempat itu? Karena mereka menantikan kemurahan Tuhan. Karena mereka menantikan goncangan. Seringkali kita dalam hidup kita salah dalam mengartikan goncangan. Karena kita merasa ketika kita digoncangkan, hidup kita tidak lagi nyaman. Ketika kita digoncangkan, tidak ada lagi kenyamanan. Mungkin dalam pekerjaan kita merasakan ada goncangan, itu menyakitkan. Mungkin ketika kita diterpa sakit penyakit, itu goncangan yang membuat hidup kita mulai merasa, "Tuhan, mengapa seperti ini?" Tetapi dalam cerita di dalam kolam Bethesda ini justru orang-orang menantikan goncangan. Karena di dalam ayat 4 dikatakan justru ketika goncangan terjadi, mereka sembuh apapun penyakitnya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita ini Bapak Ibu, ketika kita merasakan goncangan, ketika kita merasakan ketidaknyamanan yang sedang terjadi, bahkan bangsa kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID atau musibah bencana alam atau bencana yang saat ini menerpa hidup kita maupun bangsa kita, jangan salah artikan goncangan. Seringkali dalam goncangan justru kasih karunia Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah, di sini saya ingin mempelajari atau men-sharingkan firman Tuhan ini dalam dikatakan di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-27. Di sini dikatakan Ibrani 12 ayatnya yang ke-27, demikian firman Tuhan. "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, saya melihat dari firman Tuhan ini, Tuhan ingin menggoncangkan segala sesuatu supaya apa yang tidak dapat tergoncangkan itu kelihatan. Apa itu Bapak Ibu yang tidak dapat tergoncangkan? Yaitu kerajaan Allah, yaitu janji Allah yang tidak akan pernah tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasakan goncangan saat ini, jangan pernah artikan, "Tuhan, kenapa seperti ini?" Ketika kita mengalami goncangan demi goncangan, jangan berburuk sangka Bapak Ibu. Mungkin Tuhan sedang menyatakan sesuatu, mungkin kasih karunia Tuhan akan melimpah di saat goncangan itu terjadi. Kembali ke dalam ayat 5. Di situ dikatakan seorang yang 38 tahun sakit lumpuh. Bapak Ibu bayangkan 38 tahun diam di situ karena dia lumpuh. Dia tidak mungkin berjalan kemana-mana. Bapak Ibu, kita dalam masa seperti ini 3 hari atau baru 2 bulan saja kita tidak disuruh kemana-mana. Dikatakan di rumah saja. Kita sudah mulai bosan, kita mulai mengeluh, "Aduh, kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan berlalu? Tuhan, aku sudah nggak kuat lagi." Kita mulai, karena apa? Kita mulai merasa, Tuhan, lebih nyaman kalau kita bisa berinteraksi, lebih nyaman kalau kita bisa berbincang-bincang, bahkan kita mungkin lebih nyaman kalau kita bisa makan di luar bersama-sama, bahkan bertemu teman.
Bapak Ibu, 38 tahun bukan waktu yang singkat untuk seorang lumpuh ini menantikan, bahkan berdiam diri saja, bahkan mungkin dikatakan di rumah saja. Itu tidak nyaman Bapak Ibu. Dan kita sendiri sebagai manusia yang berinteraksi atau makhluk sosial yang sukanya bertemu, sukanya berbincang-bincang, sukanya bersama-sama, kita merasakan aduh terlalu lama 38 tahun. Tetap makanya inilah tuh Bapak Ibu, ketika orang lumpuh ini berbaring 38 tahun lumpuh dan menantikan jawaban Tuhan, itu tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang, mungkin dia sudah mulai kecewa dan dia mulai mungkin seperti kita 3 bulan tidak kemana-mana, kita akan berkata bosan Tuhan, kita akan marah-marah. Tetapi Yesus adalah Yesus yang peduli. Dia tidak akan membiarkan orang yang berseru kepada Tuhan akan dibiarkannya. Dan dikatakan di situ ketika Yesus melihat, ayatnya yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Di situ dikatakan Yesus tahu keadaannya. Apa maksud daripada tahu keadaannya Bapak Ibu? Tuhan tahu keadaan batin orang ini. Tuhan tahu penderitaan orang yang lumpuh ini. Dia tahu keadaan orang ini mungkin sudah lelah, sudah mungkin capek, sudah mungkin menyerah dengan keadaan. Tetapi Yesus mendatangi orang itu dan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi lihat Bapak Ibu, ketika Yesus datang dalam hidup kita Bapak Ibu, ketika ada Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Harusnya kita menjawab apa Bapak Ibu? Tinggal bilang, "Iya Tuhan, saya mau sembuh." Tapi lihat Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh orang yang lumpuh ini, dia berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku." Menurut saya ini Bapak Ibu nggak nyambung. Tuhan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Kalau menurut pemikiran kita, tinggal jawab aja, "Mau Tuhan, saya mau sembuh." Dengan antusias berkata, karena sudah terlalu lama sakit, biasanya kita akan berkata, "Tuhan, aku mau sembuh." Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seringkali waktu yang lama itu membuat kita mulai ragu akan kasih Tuhan. Kita mulai berkata, "Tuhan, apa mungkin?" Sehingga orang lumpuh ini berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku." Dia bukannya meresponi apa yang menjadi jawaban Tuhan atau dia meresponi apa yang menjadi kebutuhan dia, tetapi dia justru berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku." Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali ketika kita ditimpa masalah, persoalan, dan ada orang yang bertanya, mungkin Tuhan saat ini datang kepada kita dan bertanya, "Apa yang kau mau aku lakukan?" Kita akan mulai berkata, "Tuhan, gara-gara dia." Tuhan, gara-gara seseorang. Atau kita mulai menyalahkan keadaan. Sehingga kita tidak bisa melihat arti kata Betesda adalah kolam kemurahan. Seharusnya ketika kita melihat Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tinggal menjawab, "Mau." Tapi orang lumpuh ini berkata, "Tuhan," dia justru menyalahkan orang lain. Dia justru menyalahkan keadaan. Kenapa? Karena Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu kondisi orang lumpuh ini sehingga dia mengerti dan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi Bapak Ibu, seringkali yang menghalangi jawaban doa dalam hidup kita itu bukan karena Tuhan tidak mau menjawab. Dalam saat goncangan terjadi dalam hidup kita, bukan Tuhan tidak mau menjawab, tapi ketika goncangan terjadi, Tuhan ingin menunjukkan jati dirinya kepada kita dan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan tinggal sekarang Bapak Ibu, respon kita seperti apa? Apakah kita seperti orang lumpuh ini mulai menyalahkan keadaan, mulai mereka-reka hal-hal yang berkata, "Tuhan, coba dari dulu." Kita mulai berkata, "Kenapa sih terlambat? Kenapa sih harus lama seperti ini?" Sehingga Bapak Ibu, kita menghalangi anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan dia malah curhat, bahkan dia berkata, "Orang-orang itu tidak menolong saya. Orang-orang itu sudah duluan datang ke goncangan itu sementara saya terlambat." Nah Bapak Ibu, seringkali kita ketika ditanya, harusnya kita simple. Kita harusnya ketika ditanya, "Tuhan, maukah engkau sembuh?" Harusnya kita jawab A. Ketika Tuhan menanya A, jawablah A.
Ketika Tuhan tanya B, bukan kita jawab C, tetapi itulah manusia Bapak Ibu. Itulah kita, orang-orang anak-anak Tuhan yang ketika Tuhan datang kepada kita, Tuhan bertanya A, kita seringkali menjawab, bahkan mungkin menyalahkan orang lain. Padahal Bapak Ibu, kita jangan kemana-mana. Kita hanya berfokus pada apa yang Tuhan mau ketika Tuhan datang kepada kita dan berkata, maukah engkau sembuh? Nah, yang pertama saya lihat Bapak Ibu yang menghalangi orang lumpuh ini sampai 38 tahun adalah karena dia suka menyalahkan keadaan. Jangan sampai Bapak Ibu ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mulai mengalami badai, kita justru menyalahkan orang lain karena dengan apa yang terjadi pada kita, bukan pada berfokus pada apa yang bisa Tuhan lakukan buat saya. Dan yang kedua Bapak Ibu yang saya lihat di sini adalah kenapa sampai orang lumpuh ini 38 tahun. Kita tahu Bapak Ibu 3 hari atau 3 bulan saja kita tidak kemana-mana, kita marah-marah, kita sebel, kita kesel, tapi bisa bertahan sampai 38 tahun dan menunggu kesembuhan. Yang pertama saya lihat Bapak Ibu karena apa tadi? Karena dia menyalahkan orang lain. Yang kedua, mungkin dia menyalahkan keadaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, orang lumpuh ini tidak punya komunitas. Kenapa saya katakan di sini tidak punya komunitas? Ketika dia ditanya Tuhan, maukah engkau sembuh? Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Bapak Ibu, kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya komunitas di gereja, kita punya jemaat-jemaat, ayo berinteraksi, ayo saling mengasihi. Di sini terbukti si lumpuh, tidak ada satu orang pun yang menurunkan. Saya berharap Bapak Ibu ketika kita ada dalam keadaan terpuruk atau ketika kita dalam keadaan sakit, setidaknya ada satu orang yang datang kepada kita untuk berkata apa yang bisa saya lakukan. Mungkin membawa kita ke rumah sakit atau membawa kita ke gereja untuk didoakan dan saling bergandengan tangan. Inilah Bapak Ibu perlunya komunitas. Yang kesalahan kedua daripada yang kita pelajari dari orang lumpuh ini adalah selain dia sering menyalahkan keadaan, mungkin dia orang yang menyebalkan ya Bapak Ibu. Mungkin dia orang yang tidak punya teman sama sekali. Bapak Ibu, saya menyarankan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, ayo bangun komunitas. Mungkin itu sahabat doa, mungkin itu komunitas doa, mungkin itu sahabat bagaimana kita bisa berkomunikasi, curhat bagaimana keadaan. Yang penting kita bersama-sama saling memperdulikan, saling mengasihi. Karena jangan sampai 38 tahun sakit penyakit tanpa ada kesembuhan. Bukan Tuhan tidak peduli, tapi seringkali kita yang menutup diri bahwa orang lain di luar sana tidak perlu kita layani, tidak perlu kita kasihi. Padahal Bapak Ibu ketika kasih ada di antara sesama anak Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan ada orang yang menurunkan si lumpuh ini ke dalam goncangan. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat Bapak Ibu ketika orang lumpuh ini curhat, dia katakan Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Bukan hanya dia tidak punya komunitas, tetapi mungkin Bapak Ibu dia banyak kecewa. Mungkin ketika dia duduk di situ, dia berkata karena dia lumpuh, dia berkata kepada si buta, kamu kan gak bisa lihat, aku kan lumpuh. Nah kamu lihat kalau ada goncang, ketika aku lihat ada goncangan, aku kasih tahu ya supaya kamu ketika kamu karena kamu tidak bisa melihat, karena kamu buta, kamu bisa langsung terjun. Nah nanti gantian, kalau kamu sudah sembuh, ketika ada air goncangan itu terjadi dan malaikat Tuhan sedang menggoncang, bisakah engkau mengangkat aku? Tapi mungkin ketika dia menolong orang lain yang tidak bisa melihat dan dia yang melihat goncangan, mereka berlari, sementara dia lumpuh, tidak ada satu orang pun yang memperdulikan dia. Mungkin kekecewaan, sakit hati, dia mungkin dikecewakan banyak orang yang sudah berjanji kepada dia, nanti ketika aku sudah sembuh, ada air goncangan, giliran kamu, karena kamu yang lumpuh, aku yang akan mengangkat. Tapi seringkali Bapak Ibu, janji manusia tidak ada yang bisa menepati.
Itulah perlunya Bapak Ibu, jangan pernah percaya kepada janji manusia, tapi percayalah kepada janji Tuhan. Mungkin dia banyak kecewa sehingga kepahitan itu terjadi dalam hidupnya. Jadi seringkali Bapak Ibu, bukan Allah tidak menjawab doa kita, tapi hati kita yang pahit, hati kita yang mungkin luka, yang kecewa dengan keadaan dan orang-orang yang berjanji kepada kita, sehingga menghalangi ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Kita mulai banyak alasan, kita mulai banyak alasan lagi yang berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tetapi harusnya Bapak Ibu, kepahitan itu harus kita singkirkan, karena kepahitan itu akan menghalangi berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi yang kita lihat Bapak Ibu, yang pertama tadi, kalau orang lumpuh ini banyak alasan menyalahkan keadaan. Yang kedua yang saya lihat tadi adalah karena dia kecewa, karena dia sakit hati. Dia sudah mulai berkata, mungkin Tuhan, ya udahlah, kalau memang seperti ini takdir dan hidup saya, mau diapain lagi? Banyak kali orang bukan pasrah Bapak Ibu. Orang kalau pasrah itu adalah, Tuhan saya percaya. Tapi sering kali orang yang pasrah ini, udahlah kalau memang Tuhan tidak mau tolong, ya sudah. Itu pasrah yang berbeda Bapak Ibu. Itu artinya pasrah yang penuh dengan kekecewaan, pasrah yang penuh dengan sakit hati. Nah, Tuhan mau menyingkirkan sakit hati itu Bapak Ibu. Sehingga ketika Tuhan datang kepada kita, dia tidak bertanya macam-macam, dia tidak bertanya kenapa engkau lama di sini, kenapa begitu lama engkau baru sembuh. Tetapi dia hanya berkata, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu kebutuhanmu. Dia tidak peduli dengan segala hal yang sudah terjadi dalam hidupmu. Dia tidak peduli dengan apa yang sudah menyebabkan engkau seperti ini. Yang dia pedulikan adalah kebutuhanmu. Jawaban doa bahwa saat ini orang lumpuh ini memerlukan kesembuhan. Sehingga dia berkata, maukah engkau sembuh? Coba kita bandingkan Bapak Ibu dengan firman Tuhan di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-27. Mungkin Bapak Ibu tahu tentang seorang wanita yang sakit pendarahan. Ini juga bukan waktu yang singkat loh Bapak Ibu. Wanita ini memiliki sakit pendarahan selama 12 tahun. Di sini dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dengan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka Yesus berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah Bapak Ibu, wanita ini 12 tahun menderita penyakit. Dan dia mengalami yang namanya pendarahan hebat. Dan segala sesuatu dikatakan dihabiskannya, baik itu mungkin harta, baik itu mungkin waktu, bahkan mungkin tenaga. Sampai dikatakan justru keadaannya malah semakin memburuk. Tetapi yang luar biasa dari wanita ini Bapak Ibu, dia tidak sakit hati. Ketika orang berdesak-desakan, Bapak Ibu bayangkan ketika ada Yesus datang, dikatakan orang berdesak-desakan. Nah Bapak Ibu mungkin pernah nonton di stadion, baik itu konser atau itu orang main bola, bagaimana masuk atau ada satu pejabat atau presiden yang lewat,
Itu orang berdesak-desakan dan mungkin dorong-dorongan. Bayangkan gak Bapak Ibu bagaimana seorang wanita yang lemah karena sakit pendarahan dan mungkin sudah pucat pasi dan mungkin dijauhi orang karena saat itu penyakit yang namanya pendarahan di Israel itu adalah yang sesuatu yang menjijikkan. Mungkin orang tidak mau berdekatan dan mungkin orang mendorong dia dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak sakit hati Bapak Ibu. Dia terus berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dia terus berusaha untuk berkata di dalam hatinya, di dalam imannya, asalku jamah saja, asalku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita merindukan mendapat kesembuhan, ternyata kuncinya adalah buang rasa sakit hati dalam hatimu. Apapun yang orang lakukan, bahkan di sini dikatakan orang berteriak-teriak ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Orang-orang mungkin saling menyalahkan dan dia mungkin dikatakan di situ dia ketakutan karena orang mungkin akan berkata marah, mungkin akan melempari dia dengan batu. Resiko yang dihadapi oleh perempuan ini sangat banyak. Tetapi dia hanya punya iman bahwa dia membutuhkan kesembuhan. Dia mungkin hanya berfokus kepada Tuhan, asalku jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh. Jadi kuncinya Bapak Ibu, hilangkan sakit hati. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara orang yang 38 tahun yang menderita sama Bapak Ibu sakit penyakit, yang satu hanya mungkin lumpuh, yang satu pendarahan. Orang pendarahan itu juga Bapak Ibu hampir mungkin lumpuh karena tubuhnya akan menjadi lemah. Tetapi dia berbeda karena dia tidak menyimpan sakit hati. Dia tidak menyimpan kepahitan ketika orang lain mungkin mendorong dia, orang mungkin mengusir dia ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus. Jadi kuncinya Bapak Ibu yang pertama, kalau kita bisa melihat di sini bagaimana kita bisa menerima semua hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama kita bisa melihat bahwa goncangan itu bukan musibah. Seringkali goncangan itu adalah mujizat. Kenapa saya katakan mujizat? Karena dengan goncangan, kasih karunia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Karena dikatakan kolam Bethesda di mana ada goncangan, itu adalah kolam kemurahan. Nah Bapak Ibu, tinggal kita mau apakah kemurahan Tuhan itu mau turun atas kita. Jangan pernah menyesali ada goncangan. Justru ketika kita rindu ada kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus merasakan yang namanya goncangan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan di sini adalah ketika semua tergoncang, justru Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hanya Yesus yang tidak akan tergoncangkan. Hanya janji Tuhan yang tidak akan tergoncangkan dalam hidup kita. Karena hanya dengan janji Tuhanlah, iya dan amin, yang sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu, dalam goncangan justru Allah ingin menunjukkan kasih-Nya. Justru dalam goncangan Allah ingin menunjukkan kasih karunia-Nya. Dan juga mungkin Bapak Ibu, dengan goncangan Tuhan menguji hidup kita. Apakah kita mau tetap baik dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita dalam goncangan. Nyatakan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita melalui goncangan, bahwa kita tidak akan gampang mundur, bahwa kita tidak akan gampang putus asa, dan kita tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang saya lihat bahwa ketika terjadi goncangan, kita bisa melihat bahwa Allah peduli akan hidup kita. Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Dia peduli akan keadaanmu. Bahkan di situ dikatakan Yesus tahu keadaan orang lumpuh ini. Yesus tahu keadaan dan bagaimana kondisi orang lumpuh ini. Kalau Yesus datang saat ini kepada orang lumpuh berkata, Dia tahu keadaanmu, Dia tahu musibahmu, Dia tahu pencobaanmu, Dia tahu kesulitanmu. Dia juga datang kepada kita saat ini dengan berkata, apa yang kau perlukan? Aku tahu keadaanmu, aku peduli akan hidupmu, aku mengasihimu lebih daripada apapun, aku mengasihimu lebih daripada siapapun. Bapak Ibu, Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Dia begitu peduli akan kehidupan kita. Yang keempat Bapak Ibu, miliki komunitas di tengah-tengah hidup kita. Jangan biarkan Bapak Ibu kita sendiri ketika kita diizinkan Tuhan memiliki satu komunitas yang namanya gereja. Jangan
tutup dirimu untuk segala acara-acara yang ada di gereja Bapak Ibu. Baik itu mungkin FA, mungkin itu sel group, mungkin itu kelompok doa, mungkin itu sahabat doa, atau Bapak Ibu komunitas-komunitas yang bisa saling mengasihi, bisa saling mendoakan, bisa saling berkomunikasi atau saling sharing. Jangan tinggalkan komunitas Bapak Ibu. Karena kalau kita meninggalkan komunitas, seperti orang lumpuh ini Bapak Ibu, ketika ada goncangan air dia berkata tidak ada satu orang pun yang menurunkan. Saya yakin Bapak Ibu, di antara kita paling tidak ada keluarga kita. Paling tidak ada mungkin suami, istri, anak-anak. Inilah saat kita Bapak Ibu di masa-masa pandemi ini untuk saling memperhatikan. Bukan lagi yang di luar, bukan lagi yang jauh. Seringkali Bapak Ibu karena kita hidup di zaman media sosial, HP itu merupakan menjadi satu ya kebutuhan. Banyak mungkin kita semua Bapak Ibu ya, ketika kita ketinggalan Alkitab kita tidak gelisah. Tapi ketika kita ketinggalan HP, kita merasa harus balik. Kita harus merasa kembali, kenapa? Karena kita lebih membutuhkan segala macam yang ada di dalam media sosial kita. Tetapi seharusnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki media sosial, harusnya kita jalin komunitas. Kita jalin sama-sama untuk bisa sharing. Jangan sampai Bapak Ibu ketika kita sharing dengan orang lain, kita justru tidak bisa sharing dengan orang yang di dekat. Karena saya merasa Bapak Ibu HP itu adalah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kita seringkali dengan orang sekeliling kita, saya lihat Bapak Ibu banyak keluarga-keluarga ketika makan bersama, mereka masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain sibuk foto-foto sehingga lupa berkomunikasi. Nah ini saatnya Bapak Ibu, goncangan yang sedang terjadi bagi bangsa kita, Tuhan katakan di rumah saja, Tuhan katakan berdiam diri saja. Kenapa? Karena itulah saatnya kita merenungkan diri kita Bapak Ibu. Apakah kita lebih mengasihi orang-orang yang di luar sehingga kita lupa mengasihi keluarga kita? Kita lupa berkomunikasi dengan orang yang terdekat dengan kita. Mungkin banyak juga pernikahan-pernikahan yang dulu Bapak Ibu, mungkin waktu belum terjadi pandemi seperti ini Bapak Ibu, kita mungkin tidak punya waktu buat istri kita tidak punya waktu buat anak kita, bahkan kita tidak punya waktu untuk suami kita. Tapi saat ini Bapak Ibu, inilah saatnya, saat kita menjalin komunitas, saat kita menjalin doa di tengah-tengah rumah tangga kita, untuk kita bisa memperlihatkan bahwa jangan sampai sakit penyakit itu lama dalam hidup kita sampai 38 tahun. Kenapa? Karena kita tidak memiliki komunitas, karena kita tidak memiliki orang yang saling mengasihi, orang yang saling mendoakan, orang yang saling bertukar pikiran, orang yang saling kita bisa sharing. Karena keindividualisan hidup kita, kita lebih terfokus pada medsos kita lebih terfokus pada HP kita, sehingga kita lupa ada orang di sekitar kita. Mulai saat inilah Bapak Ibu, saat goncangan terjadi, saat dimana pandemi ini terjadi Bapak Ibu, ini mulai kita mengoreksi diri kita, mulai kita berkata, oh ternyata kita harus memiliki orang-orang yang di dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak terlalu jauh berjalan, tidak terlalu jauh meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, tetapi kita bersama-sama bergandengan tangan, sama-sama bersatu. Karena di dalam kesatuan Bapak Ibu ada mukjizat. Di dalam kesatuan itu ada persoalan apapun, Allah pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Ketika kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bergandengan tangan satu sama lain. Mungkin saat ini kita belum bisa bergandengan tangan dengan orang yang di luar atau orang yang ada di komunitas gereja kita. Mari kita bergandengan dengan anak kita, bergandengan tangan dengan suami kita, bergandengan tangan dengan istri kita, bahkan mungkin dengan seluruh anggota keluarga kita yang dulu mungkin jauh karena kita sibuk, karena kita lebih mementingkan urusan pribadi kita dan kenyamanan kita, dan kita lupa bahwa kita harus mulai menjalin yang namanya mesbah doa dan komunitas di antara kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Mengapa Bapak Ibu? Ketika kita simpan kepahitan, Allah tidak bisa melakukan mujizat. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau ada ketika engkau masuk dalam doa dan ada sesuatu di hatimu, berdamailah dulu dengan saudaramu.
Bapak Ibu, orang lumpuh ini mungkin sakit hati dengan kekecewaan demi kekecewaan. Ketika orang berjanji menurunkan dia, tidak ada satu orang pun yang menepati janji. Beda dengan wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Dia mungkin seringkali didorong, mungkin dia dihina, dicaci maki karena sakit pendarahannya. Tetapi dia tidak pedulikan itu. Yang dia butuhkan adalah kasih Yesus. Nah Bapak Ibu, seberapa banyak pun orang menyakiti hati kita, kita tidak bisa menjaga hati orang lain. Yang kita bisa jaga adalah hati kita. Yang bisa kita jaga, kita tidak bisa menjaga mulut orang lain. Yang bisa kita jaga adalah mulut kita. Dan yang telinga kita. Biarkan kita hanya mendengar perkara-perkara yang baik. Biarkan mata kita hanya melihat perkara-perkara yang baik. Bahkan jagalah hati kita. Makanya ada lagu berkata, jagalah hati, bukan hati orang, tapi hati kita yang harus kita jaga. Sehingga kita terhindar dari yang namanya sakit hati. Karena ketika kita sakit hati Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau ada kepahitan, kita simpan kepahitan, akar pahit itu akan merusak tubuh kita. Sementara Bapak Ibu, ketika hati kita lega, hati kita penuh sukacita, Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar, yang ajaib. Sehingga ketika kita tidak sakit hati pun kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena hati kita tidak lagi diliputi oleh kepahitan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir saya lihat di sini adalah, saya ambil kesimpulan adalah tidak gampang menyerah. Kita tadi sudah lihat Bapak Ibu ya, wanita pendarahan ini tidak gampang menyerah. Untuk menerobos di tengah-tengah kumpulan orang banyak dan menjamah jubah Yesus itu tidak gampang Bapak Ibu. Mungkin dia akan terinjak-injak, dia mungkin terdorong, dia mungkin tertarik sana sini, terlempar sana sini. Tapi keadaan itu tidak membuat dia undur Bapak Ibu. Tetapi dia tidak menyerah. Dia terus berkata, asal ku jamah saja. Dia tidak minta yang lain Bapak Ibu. Dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak fokus kepada keadaan. Dia tidak fokus pada kondisi saat ini yang terjadi. Dan dia tidak menyalahkan hartanya yang sudah habis ketika dia menghabiskan uang. Di situ dikatakan sampai habis. Bahkan dia dalam keadaan yang mungkin tidak punya apa-apa lagi karena sakit pendarahan ini yang dia sudah berobat kemanapun. Mungkin tidak ada lagi yang tersisa dalam diri dia. Tetapi dia tidak mau fokus dengan keadaan dia. Tapi dia mau fokus kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan. Mungkin dia mendengar dari banyak orang bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus yang sanggup menyembuhkan dia. Sehingga dia kejar Tuhan. Bukan dia kejar manusia, dia kejar hadirat Tuhan. Sehingga dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Tetapi orang lumpuh ini Bapak Ibu, dia mungkin penuh dengan kekecewaan. Dia penuh dengan mungkin hati yang menyalahkan keadaan. Tetapi Bapak Ibu, pelajaran ini kita bisa lihat bahwa apapun yang terjadi, mungkin kita saat ini dikatakan di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan sesuatu yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah salahkan apapun yang sedang terjadi ketika kita dapatkan hari ini. Apapun mungkin sedikit berkat yang sudah kita dapat. Mungkin kita berdampak pada pekerjaan kita, penghasilan kita yang mungkin saat ini, aduh Tuhan, berkurang jauh. Jangan lihat keadaanmu. Jangan menyerah. Karena Tuhan sedang menggoncangkan sesuatu ini untuk memperlihatkan kepada kita ada sesuatu yang tidak terguncangkan, yaitu janji Allah. Ada sesuatu yang tidak terguncangkan, yaitu hadirat Allah yang harus kita kejar. Mari aktifkan iman kita seperti wanita pendarahan ini. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai iman kita lemah hanya karena keadaan. Jangan sampai iman kita lemah hanya karena ada orang yang menyakiti hati kita dengan perkataan dan menyakiti hati kita dengan segala perbuatan. Percayalah, Yesus sedang menunjukkan kemurahannya untuk kita sampai hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, goncangan yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin berbicara bagi kami bahwa dunia ini boleh goncang,
tetapi kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan dalam hidup kami. Firman Allah itu tidak tergoncangkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak gampang marah Tuhan, ajar kami untuk tidak gampang sakit hati dan menyalahkan keadaan, tetapi kami mau tetap fokus pada janji Tuhan, untuk tetap berpegang teguh untuk mencari hadirat Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari lepas hari Tuhan, kemurahan Tuhan itu nyata dalam hidup kami, dan kemenangan demi kemenangan itu kami raih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap doa dan syukur. Haleluya, amin. Saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh evangelis Ruth Rusdiana sungguh diberkati. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ruth yang sudah memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan Jalan Lurus hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, gerakan berbagi Rp100.000 untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan dan yang berkekurangan di sekeliling kita masih tetap kita jalankan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan ingin memberkati saudara-saudara yang berkekurangan, bisa mengirimkan bantuan saudara dengan memperhatikan di layar kaca ada QRIS yang Bapak Ibu bisa scan, lalu Bapak Ibu bisa memilih nilai nominal yang akan dipersembahkan. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Yang kedua, minggu depan kita akan kembali berjumpa di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tanggal 31 Mei, hari Minggu yang akan datang, tepat jam 4 sore. Dan kita akan memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia gereja kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan bisa mempersiapkan persembahannya. Kita mau berdoa untuk persembahan itu. Dan Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar kaca ada QRIS, kode yang Bapak Ibu bisa scan dengan handphone dan mengirimkan nominal yang ingin dipersembahkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, sumber segala berkat dan rejeki yang kami peroleh dalam kehidupan kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini kami membawa korban persembahan kami untuk pekabaran Injil dan diakonia. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara sudah dikuatkan amin dengan firman Tuhan sore hari ini. Sukacita yang dari Tuhan melimpah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
kita tetap dapat kekuatan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan Bang. Saksikan, dapat saksikan kuasanya taklukkan. Sama-sama angkat tanganmu, sukacita. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi, lebih lagi katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita, sukacita, sekali lagi sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan Jalan Lurus sore hari ini. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kami sangat diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar. Karena firman Tuhan yang kami dengar membangkitkan iman kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika iman kami dikuatkan, kami dapat menghadapi berbagai masalah dan pencobaan dalam hidup ini, dan kami menjadi pemenang. Memberkati setiap jemaat Tuhan, di rumah tangga masing-masing, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, anak-anak di dalam studi, Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga membuka jalan buat setiap kami yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan dalam hidup. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus minggu depan. Selamat hari Minggu. Ibadah kita telah selesai. Stay safe, stay home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai berjumpa saudara di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang radoman. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku
naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang, sekali lagi nyanyi bagi dia sang raja.